Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى آخر آية صدق الله. معاشر المسلمين rahimakumullah, sidang Jumat yang terhormat. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas kewajiban kita, yaitu sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah pada kesempatan ini, mari kita terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhkan segala larangan. Insya Allah dengan bekal iman dan takwa kita akan diantarkan menjadi manusia yang selamat dan bahagia, baik hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang terhormat, pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 25 Rabiul Akhir. Kita tahu bahwa sampai sekarang ini masih banyak saudara-saudara kita umat Nabi Muhammad yang memperingat yang disebut dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pada intinya peringatan Maulid itu adalah ziyadah mahabbah ila Rasulullah, untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak umat yang terhormat, kalau ditanya apakah Rasulullah itu cinta kepada umatnya, jawabannya jelas. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak menyebut keluarganya, istrinya, anaknya, dan sebagainya. Yang dia sebut adalah umat. Contoh yang kedua, dalam satu ungkapan Rasulullah sabdanya,
Maka tuba liman ro'ani wa amanabi. Summa tuba ila sab'i marah liman amanabi wa lam yarani. Yang artinya sungguh berbahagia siapa yang dapat melihat aku dan dia beriman kepadaku. Kemudian Nabi menyambung, summa tuba ila sab'i marah. Kemudian sungguh berbahagia sampai 7 kali Nabi mengulang, liman amanabi wa lam yarani. Barang siapa yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihat aku. Kita umatnya yang sampai saat ini kita tetap beriman pada Rasulullah. Kita melihat itu ungkapan yang kedua. Dalam ungkapan yang ketiga Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Jangan semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wa ayyaba ya Rasulullah, siapa umatku ya Rasul yang tidak mau masuk surga? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, dia yang tidak mau masuk surga. Banyak sekali ungkapan Nabi yang menggambarkan betapa cintanya Nabi kepada. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya sudah sepatutnya lah menjawab, membalas kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihanullah yang dipilih oleh Allah dengan kemuliaan akhlaknya yang maha. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya wahai Muhammad, kata Allah, memiliki akhlak yang sangat tinggi. Sidang Jumat yang terhormat, walaupun Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalahnya, menyampaikan ajarannya, banyak yang menghalangi, banyak yang berilang, tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Dan Jumat yang terhormat, ada satu kisah. Ketika selesai perang Uhud, turun hujan lebat disertai dengan angin kencang. Akhirnya kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy bertebaran mencari tempat berteduh. Terlihatlah Nabi Muhammad SAW seorang diri yang mencari tempat berteduh dan dia mampir ke bawah sebatang pohon. Perjalanan Rasulullah ke bawah sebatang pohon itu dilihat oleh seorang pemuda Dasur kafir Quraisy. Maka tidak sedih menyusul Nabi dengan menghunuskan pedangnya. Tidak sedih menghunuskan pedangnya di leher Rasulullah seraya bertanya dengan nada yang kasar. Ya Muhammad, yang tahukah ini ya Muhammad? Kalau bahasa kita, hai Muhammad, siapa yang akan menolongmu dari aku, hai Muhammad? Tapi Muhammad menjawab dengan suara tenang tapi tegas, Allah. Dengan suara Allah yang dikeluarkan oleh Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah, tiba-tiba si Daksu yang sedang memegang, menghunuskan pedangnya bergetar dan tanpa terasa pedang yang dia pegang itu jatuh di hadapan Rasulullah. Sidang Jumat yang tahu apa yang terjadi. Pedang tadi kemudian dimanfaatkan, dipegang oleh Rasulullah, dan sekarang
dihunuskan di leher si Daksur. Kalau tadi Daksur yang menghunuskan pedang di leher Nabi, sekarang Nabi menghunuskan pedangnya di leher si Daksur. Nabi bertanya, ya Daksur, baik menamka nini ya Daksur. Bahasa kita, hai Daksur, siapa yang akan menolongmu dari aku, hai Daksur? Si Daksur menjawab, mayyarni illa anta, tidak ada yang menolong saya kecuali engkau, wahai Muhammad. Sidang Jumat dan terhormat. Bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Apakah Nabi Muhammad membalas yang padahal jelas si Daksur adalah ingin membunuh Nabi, tapi Nabi tidak membalas. Akhirnya Nabi memaafkan kepada si Daksur. Begitu ucapan memaafkan langsung si Daksur menyatakan, aku ikut kepadamu, hai Muhammad, dan aku bersedia masuk Islam. Maka ditulang oleh Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang Jumat dan terhormat. Maka pantaslah kalau di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah mengatakan, "Fa bima rahmatin minallah lintalam walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan sebab rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, mintalah kamu bersikap lurus terhadap mereka. Walaupun Allah mereka qalbi lam faddu min hawlik. Kalau sekiranya engkau, hai Muhammad, berhati kasar, berbudi bengis, kasar, bengis, niscaya mereka akan lari daripada. Inilah sidang Jumat yang terhormat, contoh perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebagai umatnya sudah sepantasnya mencontohnya dan meneladani. Sidang Jumat yang terhormat, apalagi Nabi Muhammad Allah berikan 4 sifat yang sangat mulia. Yang pertama, sifat as-siddiq, itu sifat benar, sifat jujur. Apa yang diucapkan, yang disampaikan, yang dilakukan oleh Rasulullah itu selalu benar dan jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Ini contoh akhlak Rasulullah yang patut kita teladani sebagai umat. Kemudian Rasulullah juga punya sifat al-amanah, dapat dipercaya. Apa yang ditugaskan kepadanya tidak dipercaya. Bahkan Nabi pernah mendapat julukan atau gelar al-amin, orang yang dapat percaya. Tidak pernah berkhianat, tidak pernah berkhianat, selalu bersikap amanah. Oleh sebab itulah sifat ini kita sebagai umatnya untuk meneladani. Kemudian Rasulullah juga punya sifat at-tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, disampaikan langsung kepada umatnya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan apa saja yang diperintahkan Allah. Tidak bersifat kitman, menyembunyikan yang dilakukan. Dia sampaikan secara langsung. Tidak ada yang sendiri. Inilah sifat yang ketiga yang patut kita teladani. Kemudian juga sifat yang keempat adalah sifat al-faqih. Faqih itu kan cerdik, pandai. Nabi Muhammad jadi pandai. Pada hari ini Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang tidak bisa baca kunci. Tapi dia pandai, tapi dia cerdik. Inilah senjata yang dipegang oleh Rasulullah. Ketika orang-orang luar Islam menuduh bahwa Al-Quran adalah bikinan Nabi Muhammad,
Bagaimana mungkin Al-Quran yang jumlah yang 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat dibikin oleh orang yang tidak bisa baca tulis? Maka Al-Fatona ini adalah sifat Nabi cerik pandai. Maka kita sebagai umat yang wajib untuk contoh. Sidang umat yang terhormat. Maka di dalam surah Al-Ahzab ayat 1 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan, contoh yang baik bagi kamu. Sidang umat yang terhormat, mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang diajarkan, yang disampaikan, yang diperintahkan untuk dihidupkan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Dan insya Allah kalau semua sifat yang baik, yang mulia, yang terpuji dapat kita contoh, maka nanti pada suatu saat ketika tidak ada lagi yang namanya pertolongan, tidak ada lagi yang namanya keputusan, tidak ada lagi perlindungan kecuali syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya yang cinta, yang bisa menghidupkan segala sunnah, yang dapat melaksanakan dan memelihara warisannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah nanti yaumil kiamah kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayat wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wal walidayya ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khair wattabi'u as-sayyi'at innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad.
اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من ناصر الدين واقتل من خذل المسلمين اللهم أحقق كبرة الكريعة والمسلمين وأعطي كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع الهدى والبغي والفحشاء والبلاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاص ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وعظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر أكبر الصلاة